Pater Ikhrok, dan waktu itu dia minta sama orang tua untuk saya disekolahkan di seminari Santo Paulus. Mau jadi pastor? Mau jadi pastor. Padahal Bapak King Mi. Saya King Mi. Katolik juga minum mabuk. Ya. Pernah habiskan uang kolekte juga untuk minum mabuk. Jadi ada bapak satu Agus Tatogo yang di sini meninggal. Ya, Agus Tatogo. Kan juga berlomba pelayan misa pagi itu. Ya. Tujuannya dia juga mau ambil uang. Saya juga mau ambil uang. Uang jadikan miras. Saya waktu masuk sekolah Alkitab itu saya punya moto itu 1 Korintus 6 ayat 9 yang menyatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu moto saya dan sampai hari ini. Dahulu saya tidak buta, sekarang saya sudah melihat. Dahulu saya tidak laku, sekarang laku di hadapan Tuhan. Dahulu saya minum mabuk, sekarang saya sudah berhenti minum mabuk. Nyawa generasi ini berharga di mata Tuhan. Salam, salam bahagia pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Umito Mana, berbagi inspirasi tentang kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat. Untuk itu, pada kesempatan ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau ini seorang hamba Tuhan. Lebih baik nanti Bapak perkenalkan diri sendiri. Amin. Daripada nanti saya salah memperkenalkan diri. Ya, sehingga luar biasa. Identitas Bapak itu bisa disampaikan kepada pemirsa sekalian. Yang jelas beliau adalah hamba Tuhan dan kalau saya mengibaratkan dalam ajaran Kristiani, mungkin beliau ini sama dengan Paulus. Yang dulunya Saulus, kemudian menjadi Paulus. Jadi ini masa mudanya, saya dengar informasi ya. Saya dengar informasi kalau masa mudanya, masa kanak-kanaknya cukup nakal. Luar biasa. Tapi kemudian Tuhan bisa panggil untuk bisa melayani Tuhan. Kemudian ada cerita-cerita menarik yang akan dibagikan oleh Bapak tamu kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Luar biasa. Karena itu supaya kita bisa berbagi lebih jauh tentang banyak hal di mana Bapak bisa memberikan atau membagi inspirasi kepada semua orang, terutama kepada generasi muda. Saya mempersilakan Bapak bisa memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Untuk saat ini saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah sekali, di mana lewat kesempatan ini bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi berkat buat generasi ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu pertama-tama saya perkenalkan diri saya namanya Yehezkiel Jack Ikomo. Yehezkiel itu diberikan nama oleh seorang misionaris yang pertama kali masuk di pedalaman. Ya, luar biasa. Ya, tahun 1939 ya. Itu masuk misionaris pertama bawa Injil di Enarotali. Ya. Setelah 15 tahun, kebetulan saya punya orang tua juga sekolah Alkitab pertama di Enarotali. Ya, dan waktu itu saya dilahirkan di tahun 1953. Ya. Dan saya dikasih nama oleh seorang misionaris ini, Walter Post. Ya. Namanya Yehezkiel. Ya. Ikomo. Ya. Ya, luar biasa Pak Pendeta. Kita bisa diberi nama oleh seorang hamba Tuhan. Amin. Biasanya orang memberikan nama itu punya maksud tertentu. Kalau saya kasih nama orang dengan nama ini, dia berharap supaya suatu saat orang itu akan jadi seperti yang diinginkan. Jadi sebenarnya itu semua nama itu mengandung arti. Semua nama itu mengandung arti. Jadi ya itulah luar biasanya Tuhan ya. Nama itu bukan sekedar nama. Nama itu punya arti. Dan biasanya orang menjadi rata-rata sesuai dengan namanya. Biasa seperti itu. Baik. Jadi, betul Pak. Ini
Saya diberikan nama ini Yehezkel. Mungkin sebetulnya sebelumnya saya diserahkan kepada Tuhan, pendeta ini dia berdoa dulu minta petunjuk Tuhan. Ya. Terus Tuhan mungkin bilang kasih Yehezkel. Ya. Dan Yehezkel betul itu arti namanya penjaga Israel, penjaga Papua, pendoa. Ya pas itu. Luar biasa. Amin. Ya, ya jadi Pak Yehezkel, saya panggil Pak Yehezkel saja atau Pak Jack saja. Pak Jack saja. Sudah biar namanya sama. Iya sama, Ya. Jack. Yakobus juga kok. Iya. Tapi dikasih Di Jack ya. Jadi ini kali ini pertemuan antara Jack dengan Jack ini. Ya, amin. Ya, luar Pas. biasa ya. Begini, Pak Jack. Ini saya dengar dari banyak orang ya. Saya sedikit cari-cari. Jadi sebelum kita pertemuan pada kesempatan saya berusaha mencari tahu sebenarnya Bapak ini siapa. Jadi saya mau Bapak berbagi tentang masa kecil Bapak, terus pendidikan Bapak, masa remaja, hingga bisa jadi seperti ini sekarang. Jadi perjalanan hidup itu coba Bapak bagikan. Karena saya dapat informasi, Bapak ini masa remaja itu cukup nakal ini. Ya, sangat. Bahkan ada informasi, ada cerita kalau Polres Nabire siang atau paginya diresmikan oleh Pak Kapolda, sorenya Bapak menjadi tahanan pertama yang masuk tahanan. Buka perawan. Buka perawan. Polres. Polres. Jadi bukan karena prestasi, karena nakal itu. Ya, luar biasa. Jadi coba Bapak bisa berbagi kepada kita semua, kepada pemirsa di mana saja berada ini. Minimal perjalanan hidup Bapak itu bisa menginspirasi. Sehingga Bapak yang dulunya Saulus bisa menjadi Paulus. Ya, puji Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, saya dilahirkan di kota Injil, kota Naroptali, tahun 1953, tepatnya bulan Januari, tanggal 10. Kemarin saya berulang tahun, 10 Januari yang ke-68. Saya mengucap syukur, saya dilahirkan di sana, di antara keluarga Kristen, agama Kingmi. Kingmi, dilahirkan itu. Terus saya dikasih nama oleh Walter Pos, dan pada masa kecilnya dia Naroptali. Setelah itu orang tua saya tahun 59 itu tinggalkan Naroptali, pindah ke Monemani karena tugas kepolisian. Polisi ya? Ya, polisi. Jadi perjalanan dari Naroptali ke Monemani itu sekarang mungkin berapa menit saja sudah sampai. Dulu jauh sekali, 3 malam itu. 3 malam. Dari Enaro ke Obano ke sebelah gunung ini, di Mini. Ogiai. Gunung Ogiai. Ya, Ogiai. Yametadi. Yametadi. Di situ terus Idakebo lagi, terus masuk Mawa masuk Monemani. Betul. Waktu itu. Jadi setelah itu saya sekolah di SD Taman Kanak-kanak, itu dulu sekolah TK. Itu di Monemani di Katolik. Jadi saya sekolah di Katolik hampir 61 itu mulai masuk SD. Tamat SD di Monemani tahun 67. 67, dan setelah tamat itu Pater Rikhrok, dan waktu itu dia minta sama orang tua untuk saya disekolahkan di seminari Santo Paulus. Mau jadi pastor? Mau jadi pastor. Padahal Bapak Kingmi? Saya Kingmi. Orang tua saya Kingmi. Terus Pater ini dia datang, dia lihat prestasi di sekolah cukup bagus, sehingga dia setiap pagi sore itu datang minta terus sama orang tua tidak mau serahkan saya di Katolik. Tapi karena Patoga ini dia datang minta terus pagi sore, sudah orang tua serahkan. Saya setelah selesai ranking juga, jadi waktu saya dikirim ke Santo Paulus di Abepura. Sekolah di sana. Pas di sana ketemu dengan banyak teman. Pater J. Filipus DG yang kemarin. Tapi sabar dulu Bapak. Bapak menjadi Katolik itu setelah di Jayapura? Saya jadi, atau masih belum jadi Katolik? Di Monemani. Waktu SD kelas 6. Jadi SD kelas 6 itu sudah jadi Katolik, dan Pater Kune baptis kami. Oke. Di situ di Monemani. Jadi gitu. Nanti selesai dari Santo Paulus lanjut kemana? Setelah selesai Santo Paulus itu saya lanjut di STM.
STM di Dok 7 Jayapura. SMA gabungan dulu. Setelah SMA gabungan 6 bulan kemudian saya pindah. Riwayat sekolahnya saya banyak sekali, Pak. Oh, tapi di SMA gabungan selesai? SMA gabungan tidak selesai. Pindah di STM. Okay. STM juga belum selesai. Sabar, ini ada satu hal yang bikin saya penasaran. Ya. Bapak dikirim ke Paulus sekolah seminari kan untuk jadi pastor. Ya. Kenapa tiba-tiba pindah ke SMA gabungan? Lalu kenapa bisa sampai di STM? Berarti sudah pikiran untuk menjadi pastor sudah tidak? Oh, sudah tidak ada lagi. Oh. Sudah tidak ada. Oh, iya. Ya, sudah tidak ada. Pikiran untuk jadi pastor itu tidak ada. Memang karena kita mungkin saya punya rencana cita-cita itu tidak ada di situ juga. Oh iya. Makanya dipaksakan. Pastor yang paksa. Paksa, iya. Oh iya begitu. Ya. Ya, tapi orang tua juga ikut mendukung. Ya. Orang tua serahkan saya biar karena ini pagi siang sore datang terus minta untuk sekolah. Ya seperti tadi saya sampaikan, Bapak punya masa muda ini penuh liku-liku, penuh suka dan duka. Ya, sebagai Jack remaja saat itu yang berada di kota terbesar di tanah Papua, Jayapura, luar biasa. Dengan segala macam pengaruhnya. Kira-kira ada hal-hal negatif yang Bapak rasa itu menjadi masa lalu Bapak yang cukup disesali sekarang? Itu ada tidak? Bapak bisa berbagi? Macam dulu tuh aneka ragam kenakalan yang saya buat waktu muda ini. Saya waktu dari kecil, dari Mone-Mani, itu sudah nakal? Itu sudah nakal dan habiskan beras dari mama orang tua saya dengan karton-karton pesta dengan orang-orang Kimupuli. Ditetone di atas dan semua saya yang buka pertama dengan anak-anak dari Kimupuli seperti Fabianus Mote Sekda yang ini terus Jobe yang satu di Kaimana dulu, Andreas semua kami di situ. Jadi waktu kecil serba itu nakal yang baik, tapi nakal yang jahat juga segala luar biasa. Jadi tadi kembali ke yang tadi saya tanyakan, setelah di Jayapura, kenakalan Bapak mungkin? Oh, luar biasa. Setelah saya selesai itu, saya singkat ceritanya saya pernah kerja di kantor pos Jayapura. Oke. Kantor pos. Selama saya bekerja di kantor pos itu jam 9 pagi itu sudah bobo di lemari saya. Saya di loket Tabanas dan wesel pos. Jadi jam 9 itu sudah mulai minum. Di kantor? Di kantor pos. Minum terus itu sampai sore. Sore sambung jam 2 itu dulu berhenti. Kantor dulu sampai jam 2. Sekarang itu mungkin jam 4. Tapi saya sambung terus. Lembur begitu. Hanya cari uang minum botol miras. Jadi setelah pulang kantor Bapak tidak pulang ke rumah? Tidak Bapak lanjut minum? Lanjut minum sampai di Jayapura ini, di Ampera tempat minum. Setelah lembur jam 7 ke Ampera. Setelah itu minum ke tingkat atas lagi di Paradiso, diskotik. Di dansa-dansa di sana sampai jam 3. Setelah jam 3 kembali ke Ampera lagi. Setelah Ampera tinggal di Dok 5 di sana. Jadi jalan kaki sampai di rumah jalan kaki, tapi besoknya saya tetap ada di kantor pos. Sampai Bapak selesai mengundurkan diri atau pensiun dari kantor pos? Saya saya diskors karena uang Tabanas semua habis gara-gara minum. Gara-gara minum tuh habis inspeksi dari atas turun takor. Kalau saya tidak ada. Sudah akhirnya diskorsing. Diskorsing baru dipanggil kembali, saya tidak kembali lagi. Lebih tambah hancur lagi. Gerakan tambahan banyak. Begitu. Judi lah. Macam-macam, belok kiri, belok kanan, semua segala. Pokoknya segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan. Ya tadi seperti awal saya sampaikan juga, menceritakan atau menyampaikan sedikit. Bapak punya pengalaman di kantor Polres Nabire itu. Itu ceritanya bagaimana itu sampai bisa begitu? Setelah saya keluar dari kantor pos Jayapura, saya gerakan tambahan, saya ditangkap. Keluar masuk sel-sel di Jayapura. Angkatan Laut. Sel Angkatan Laut sudah, Angkatan Udara sudah, sel Propos sudah, sel Kores itu masuk keluar terus. Akhirnya di lembaga Abepura hampir
1 tahun. Setelah itu keluar, saya kabur lagi, tidak bertobat. Tidak bertobat, minum lagi, ke Nabire lagi. Ke Nabire tahun 82. Tahun 82 itu di Nabire minum mabuk, semua orang tua di sini pegai-pegai dulu, bapak-bapak dari DPU, dari pertanian, dari polisi, itu mereka biasa judi terus. Judi itu setiap bulan sudah saya yang korte semua, saya kasih habiskan semua. Jadi hasil daripada itu judi, minum lagi, minum mabuk lagi segala macam. Akhirnya di OYH itu tidak tahu karena pelai tinggi, mereka taruh sesuatu. Saya angkat saja begini, itu angkat itu emas. Emas itu sudah setelah saya sudah sadar, saya besoknya jual. Begini orang sudah apa? Kalau barang ini ada jual di sini, gini, mereka tahu, tangkap kami, masuk sel di Nabire. Paginya Kapolda Papua resmikan Polres Nabire yang baru. Itu orang pertama saya masuk. Jadi buka perawan sel saya ini di Nabire. Luar biasa, Bapak. Oh ya, oke. Luar biasa ya. Pemirsa, ini hamba Tuhan yang cukup unik. Ya. Tapi luar biasa ya. Kadang-kadang orang yang punya masa lalu atau masa muda yang tidak bagus, itu biasanya jadi orang-orang yang luar biasa di masa tuanya. Ya, jadi kadang-kadang penyesalan datang dari belakang. Ya, Pak hamba Tuhan, ini saya sedikit penasaran ya, kok bisa berubah? Ada momentum tertentu kah yang bisa membuat Bapak berubah, kemudian bisa menjadi hamba Tuhan? Yang dulunya mau jadi pastor tapi tidak jadi, tapi pada akhirnya jadi hamba Tuhan juga. Itu apa yang mengubah dan kira-kira itu kapan bisa terjadi seperti itu? Ya, saya perubahan dalam terjadi perubahan yang signifikan, perubahan yang ajaib. Terjadi pertama itu pada waktu saya ada di Jayapura, sebuah Natal. Saya sudah diskors dari kantor pos, saya tidak punya apa-apa. Tadinya waktu saya di kantor pos itu di kampung orang pedalaman di atas, kampung 25 atas Sabang Merauke, itu saya duluan yang biasa sumbang untuk makan pesta Natal. Tapi waktu itu tidak ada. Saya sudah diskors jadi tidak ada uang. Tidak ada. Terus saya daripada stres minum tambah lagi. Minum begini saya tak terbakar. Tangan ini terbakar. Setelah terbakar itu saya menjerit dan waktu saya masuk di kamar dengar begini dari King Mi, ini sebentar kita kumpul derma untuk beli babi dari dari Katolik dulu. Putar. Pada waktu itu saya jadi ketua Kering 25 lagi. Kalau saya uraikan cerita luar biasa. Jadi itu Bapak masih Katolik? Saya masih selama kacu-kacu juga masih Katolik? Katolik. Aduh, macam riwayat. Di Katolik juga minum mabuk. Karena habiskan uang kolekte juga untuk minum mabuk. Jadi ada bapak satu Agus Tatogo yang di sini meninggal. Dia Agus Tatogo. Kan juga berlomba pelayan misa pagi itu. Tujuannya dia juga mau ambil uang. Saya juga mau ambil uang. Uang jadikan miras. Jadi waktu itu sudah waktu minum akhirnya sudah. Saya sumbangkan, saya tidak ada uang 1.000 saja saya sumbangkan di bagian King Mi punya. Saya sumbang, mereka bilang mereka beli, sorenya mereka bakar begini. Waktu mereka bakar saya naik di atas gunung dan saya lihat begini ada asap yang mengepul. Saya tanya kepada anak-anak, ini ada apa di sana anak-anak? Tidak kakak, itu tadi itu babi yang orang beli itu sudah jadi cacingan dalam, jadi dong bakar dong buang. Dari situ baru saya punya hidup juga begitu. Kelihatan babi tadinya putih bersih besar, tapi dalam kehidupan saya nanti saya juga akan dibakar. Akan dibakar seperti itu dalam api neraka. Jadi setelah Bapak bikin kacau dengan orang punya uang kolektif di gereja Katolik, lalu kapan Bapak bisa pindah ke gereja King Mi, gereja Protestan? Lalu kenapa sampai bisa menjadi hamba Tuhan ini? Saya setelah di Jayapura datang ke Nabire lagi.
Setelah di Nabire, saya terus melakukan main judi, minum mabuk segala. Terus satu kali itu ada retreat dari gereja Bethesda Nabire. Ya. Retreat pemuda-pemudi. Ya. Dan saya juga sempat ikut. Dan sudah waktu itu kami ditawarkan oleh hamba Tuhan. Dan saya mengaku semua salah dosa saya di situ. Dan saya didoakan. Didoakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu satu kali itu orang tua saya meninggal. Orang tua saya meninggal dan seluruh Nabire ini terkenal bahwa itu orang tua dia punya anak Jack sendiri yang bunuh. Karena setiap malam itu jalan judi terus, mereka kira saya itu potlet dulu, tarik darah. Dan mereka punya anak sendiri yang bunuh. Dan waktu kuburkan itu saya punya mama ade, saya punya nenek orang, mereka menangis itu. Ini koda tiga kaya kok koyawi, bapak juga Yakob aja. Yang selamat. Ini koda saya. Jadi iya begitu. Jadi saya kira berarti bapak meninggal, mereka sudah tahu orang yang bunuh. Padahal mereka menangis tuduh saya. Akhirnya sudah semua satu bulan itu orang tidak bisa jauh dari saya. Semua tidak ada. Begini satu kali siang bolong itu saya duduk di kantor bupati, dulu ada satu pohon besar. Duduk di situ, saya akan ini semua rumput, semua angin, semua tanah ini juga membenci saya. Saya akan membenci saya semuanya. Begini pada saat saya mau stres, begitu Tuhan Yesus berbicara. Semua segala di kelilingmu semua membenci engkau, tapi saya Yesus namanya mencintai engkau. Langsung saya peluk dan saya jatuh menangis. Jatuh menangis dan setelah itu ada penerimaan STT. Setelah saya berpikir saya mau balas apa? Tuhan sudah mengasihi saya, mengampuni saya, menyucikan saya, dosa saya sudah jadi baru. Luar biasa. Saya akan tidak ada dosa lagi. Jadi perubahan ajaib terjadi waktu itu. Dan saya satu-satunya saya harus balas cinta kasih Tuhan Yesus yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu saya masuk sekolah teologi saat itu. Ya, setelah jadi sekolah teologi ya Bapak sudah menjadi hamba Tuhan sekarang. Hamba Tuhan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi itu hebatnya Tuhan. Itu hebatnya Tuhan karena hal-hal semacam itu sekuat-kuatnya kita kalau Tuhan tidak intervensi. Itu kita tidak bisa menjadi seperti yang Bapak sekarang ya. Dan semua orang biasanya mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Dan itulah hebatnya Tuhan. Jadi sekarang di beberapa waktu terakhir ini saya lihat Bapak sibuk-sibuk dengan beberapa kegiatan. Ya, saya bisa bilang Bapak ini hamba Tuhan KKR ini. Selalu melakukan kegiatan kebaktian, kebangunan rohani. Dan itu biasanya Bapak cenderung memilih untuk dilakukan di tempat-tempat terbuka atau di luar. Dan mungkin di gereja kami baru Bapak sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu Bapak cukup kreatif sekali. Jadi tidak hanya melakukan KKR tapi juga Bapak aktif di media sosial. Selalu berbagi hal-hal yang baik kepada semua orang. Dan itu Bapak memanfaatkan peluang yang ada. Jadi media sosial menyediakan peluang supaya siapapun bisa berkomunikasi tanpa mengenal batas apapun di seluruh dunia. Dan Bapak memanfaatkan momentum itu untuk berbagi kasih kepada seluruh orang. Itu bagian yang hebat yang Bapak sudah lakukan. Saya ingin tahu ini Bapak, apa yang melatar belakangi sehingga Bapak memilih jalan untuk menyebarkan firman Tuhan dengan jalan KKR. Dan kenapa Bapak harus menjadikan kaum muda itu sebagai fokus pekabaran Injil? Amin. Luar biasa. Kenapa Bapak bisa seperti itu? Pertama begini Bapak. Saya waktu masuk sekolah Alkitab itu saya punya moto itu 1 Korintus 6 ayat 9 yang menyatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu moto saya dan sampai hari ini. Jadi saya setelah selesai sekolah SD itu 3 tahun, saya langsung pilih melayani daerah terpencil. Daerah terpencil, pelayanan ke daerah-daerah
dengan pelayanan KKR juga, pemutaran film, bagi kumpul pakaian, bagi-bagi. Setelah itu saya dipilih untuk jadi penginjilan di daerah Klasis. Nah, saya dipilih ketua dan saya pelayanan di situ. Dan setelah itu saya adakan beberapa kegiatan KKR, mulai ini dengan melatar belakangi kehidupan saya. Dahulu saya buta, sekarang saya sudah melihat. Dahulu saya tidak laku, sekarang laku di hadapan Tuhan. Dahulu saya minum mabuk, sekarang saya sudah berhenti minum mabuk. Jadi untuk saya bisa turun ke lapangan ini karena mengingat generasi ini sangat penting. Generasi ini generasi yang berharga, mereka perlu diselamatkan. Kalau saya sudah diselamatkan lewat beberapa babak KKR hari lalu, pasti orang anak-anak muda yang dengar KKR banyak, memang sudah banyak yang sudah sadar dan bertobat lewat KKR. Jadi kami tetap merasakan bahwa nyawa generasi ini berharga di mata Tuhan. Salah satu kehebatan Bapak itu dalam Bapak mewartakan Injil supaya orang bertobat, itu Bapak bisa menjadikan Bapak diri itu sebagai contoh. Itu hebat. Karena jarang, kebanyakan orang itu kadang-kadang dalam mewartakan Injil itu katakanlah kenakalan dia atau keburukan dia itu jarang dijadikan contoh. Karena sehebatnya orang itu, orang cenderung menutup aibnya dia. Tapi Bapak ini hebat, di mana Bapak bisa menjadikan diri Bapak sebagai contoh. Artinya Bapak bisa mengatakan kepada mereka yang mungkin sudah kehilangan harapan bahwa kamu kenapa ragukan Tuhan Yesus? Saya dulu begini, saya bisa jadi begini. Jadi itu hebatnya Bapak. Jadi itu jalan yang sangat hebat. Itu sebabnya beberapa kegiatan saya itu saya berikan nama, tema dari KKR itu ada sekitar 4. Pertama, Yesus sahabat orang berdosa. Jadi surga itu milik orang berdosa yang sudah sadar dan bertobat. Kedua, nyawa generasi muda itu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya generasi ini harus disampaikan berita keselamatan itu sehingga mereka sadar dan bisa bertobat. Bapak, kalau menghadapi generasi muda, waktu masa saya dibandingkan dengan masa sekarang, saya yakin masa sekarang ini susah sekali. Sangat. Waktu saya masih kecil saya masih muda itu, kami termasuk generasi yang masih mau mendengarkan orang. Sangat. Mendengarkan orang tua, mau mendengarkan guru, mendengarkan pastor, pendeta, dan mendengarkan siapa saja yang bisa mengatakan sesuatu, menyuruh sesuatu, menasihati sesuatu untuk kebaikan kami. Sekarang generasi yang sekarang saya rasa sangat susah sekali. Ini bagaimana Bapak bisa menghadapi orang-orang yang nakalnya luar biasa, anak-anak muda yang nakalnya luar biasa sekarang. Generasi sekarang ini generasi brutal, sebab generasi yang sekarang ada ini berasal dari keluarga yang tidak membangun mesbah doa, tidak membangun mesbah doa. Di setiap keluarga di mana-mana bicara tentang politik, tentang masalah kejelekan orang dan lain sebagainya, melulu tidak bicara tentang Tuhan, kebaikan, tidak mengarahkan anak-anak muda sekarang dengan nasihat. Seperti saya hari ini, saya di dalam konferensi yang Bapak juga adakan kasih seminar itu, saya yang khotbah. Papua harus membangun mesbah doa keluarga, di mana Bapak, Mama, anak berkumpul bersama-sama berdoa, dan itu sebagai tempat keluputan generasi akan datang. Jadi kehancuran generasi muda ini berawal dari dalam keluarga Di dalam keluarga ini penting. Jadi setiap keluarga yang sekarang itu ada keluarga neraka, broken home, kacau balau, neraka. Ada keluarga yang surga. Keluarga surga itu membangun mesbah doa itu. Sama-sama berdoa dan saling menasihati, rekonsiliasi, saling memaafkan satu sama dalam keluarga. Itu nanti ke depan generasi yang akan selamat generasi akan datang. Penentu masa depan tuh generasi yang berasal dari yang membangun mesbah doa. Betul. Ini saya setuju saya setuju sekali dengan ini karena
saya punya pengalaman juga. Berkali-kali saya hadapi anak-anak kita ya, adik-adik kita yang nakal di Dogiai. Saya sering tanya, kamu kenapa bisa nakal begitu? Mereka bilang, ya bagaimana kami tidak nakal? Bapak itu pagi-pagi keluar pergi main togel. Mama juga pagi-pagi keluar pergi main judi. Jadi memang anak itu kehilangan kesempatan bersama orang tua, sehingga orang tua tidak ada waktu untuk memberikan nasihat, tidak ada waktu untuk mengajak untuk berdoa dan lain sebagainya. Dan tapi luar biasa, Bapak sudah bisa mengambil jalan itu. Sudah bisa mengambil posisi seperti itu untuk secara fokus, secara khusus bisa berjuang untuk menyadarkan orang-orang atau adik-adik kita ini. Ya, kita tidak mungkin mengharapkan hasil yang luar biasa. Paling Tuhan akan memperhitungkan. Jadi Bapak sebagai pekerja melaksanakan, nanti bagian yang Bapak tidak mampu itu nanti Tuhan selesaikan. Benar, Bapak. Sekarang sementara ini setiap KKR DKD ini saat ini di dalam khotbah biasa di gereja hari Minggu maupun KKR, saya berbicara tentang Mesbah Doa, tempat keluputan generasi baru untuk tanah Papua ke depan. Itu harus membangun setiap keluarga Honai, semua rumah di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pantai tanah Papua, setiap keluarga harus membangun Mesbah Doa keluarga, tempat keluputan generasi. Kalau tidak brutal tetap. Selain itu mungkin ada hal-hal lain atau cara-cara lain yang kita bisa pakai untuk kita bisa menyadarkan kelompok anak muda yang nakal ini. Ini selain itu gereja, keluarga, gereja dan pemerintah harus bersatu untuk menyelamatkan generasi ini, generasi yang sedang brutal ini. Kalau di gereja itu guru-guru pengasuh sekolah minggu itu sangat penting. Betul. Keluarga, pengasuh guru sekolah minggu, gembala sidang, pemerintah, itu mereka harus satu. Harus sama-sama ya. Memang akan turun tangan. Ya memang ya, menciptakan, memperjuangkan dan menciptakan hidup yang baik itu memang tugas semua orang. Jadi kita tidak bisa baku tuduh, itu tugas pemerintah, itu tugas gereja. Tidak bisa seperti itu, karena ada bagian tertentu yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah, ada bagian tertentu harus menjadi tanggung jawab gereja, ada bagian tertentu harus menjadi tanggung jawab keluarganya, tetapi juga ada bagian tertentu yang secara pribadi kita harus bertanggung jawab. Jadi ini memang Bapak sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, dan saya rasa Tuhan selalu melihat seluruh kerja keras Bapak itu, karena jarang sekali kita punya banyak pastor, banyak pendeta, tapi belum ada orang yang bisa mengambil posisi khusus seperti itu untuk menyelamatkan anak-anak, adik-adik kita, tetapi juga menyelamatkan masa depan kita semua. Masa depan kita semua ini sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya Bapak berharap atau apa yang Bapak harapkan untuk ke depan? Dalam arti yang pertama, Bapak mau supaya Bapak ini menjadi apa ke depan? Sisa waktu yang ada ini apa yang Bapak ingin lakukan, dan apa yang Bapak harapkan untuk seluruh orang, terutama untuk generasi muda? Saya punya sisa waktu ini, saya sudah komitmen, sudah full time itu hanya memberitakan nama Yesus saja. Nama Yesus saja, sebab dalam 2 Korintus 4 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dikaruniakan oleh Bapa, di dalamnya manusia diselamatkan. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Sisa hidup saya full time untuk melayani Tuhan. Tidak ada tawaran no. Hanya Yesus saja. Sehingga setiap hari saya menghadapi dengan anak-anak jalanan, saya bilang setiap anak-anak terminal yang walaupun compan saya bilang, adik, kau sudah dengar berita kah? Berita apa Bapak Pendeta? Tidak, Tuhan Yesus mencintai kau. Itu setiap kali. Luar biasa. Cara saya menyaksikan. Jadi Bapak sudah membagi Bapak hidup ini, hidup yang dari lahir sampai setengah hidupnya, itu bersahabat dengan iblis, dunia bersama dengan dunia. Sekarang sisa dari Bapak punya hidup sampai nanti ajal menjemput, di waktu yang Tuhan tentukan, bersahabat dengan Tuhan. Sekarang bersahabat, dan saya sudah harga mati, surga menjadi milik saya. Surga itu sudah menjadi milik saya. Karena perubahan aja terjadi, dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Tuhan bekerja dalam diri saya lewat KKR, lewat buku, baca buku-buku yang luar biasa.
bisa lewat teman-teman lewat Facebook yang nasihat pandangan, saya juga terima berkat. Betul. Saya iman dikuatkan. Betul. Jadi luar biasa Bapak. Para pemirsa program Umi Taumana, program bincang-bincang membagi inspirasi kehidupan di dunia dan di surga atau di akhirat. Demikian sedikit bincang-bincang saya Bapak, luar dengan biasa. Bapak hamba Tuhan ini. Amin. Ini Bapak sudah menceritakan banyak hal. Haleluya. Dan saya rasa ini hal-hal luar biasa. Dan saya yakin sekali Bapak bahwa dari apa yang Bapak ceritakan banyak orang akan terinspirasi. Amin, amin. Banyak orang akan terinspirasi, akan mengambil maknanya. Dan saya berharap semoga semua yang kita bicarakan ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Amin, amin. Ini semua semata-mata untuk kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Sebelum mengakhiri ini, pemirsa, saya beberapa waktu lalu dapat buku dari Bapak. Amin, amin. Jack, luar biasa. 4 buah buku dan bukunya luar biasa. Dari 4 buah buku itu 2 sudah selesai saya baca. 2 yang saya harus baca. Luar biasa Bapak, Tuhan berkati. Dan Bapak. itu sangat bagus sekali isinya. Amin, sangat amin. menggugah hati saya, menginspirasi saya. Dan saya memberikan buku saya, Bapak, ini ada 3 buku. Ini biasa. buku yang 1. Tuhan berkati. Ini Bapak. buku kedua. Ya. Ini buku ketiga. Bapak, biasa. saya harap Bapak bisa membacanya. Saya senang baca. Bukunya juga. Bapak saya sudah bisa Amin, untuk baca. amin. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Ya para pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak hamba Tuhan, Pak Jeki Komo. Amin, amin. Semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Semoga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan semoga hidup kita berbahagia di dunia dan kita bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Amin. Selamat. Salam luar bahagia. biasa. Puji Tuhan Bapak, Tuhan berkati.